Menjelang paruh kedua abad ke-19, kebijakan tentang perdagangan dan pelabuhan bebas Makassar mendorong pemerintah kolonial Belanda menjalin kerjasama dengan kerajaan-kerajaan di Jazirah Selatan Sulawesi, termasuk di daerah Mandar, untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan perdagangan bebas. Sebab berdasarkan laporan pedagang Mandar bahwa antara Parepare, Mandar, dan Teluk Palu senantiasa terjadi perompakan yang dipimpin oleh seseorang yang bergelar Raja Laut. Ia adalah tokoh perompak yang terkenal di jalur pelayaran dan perdagangan Selat Makassar pada pertengahan abad ke-19. Aktivitas perompakan pada masa itu dapat dikatakan sangat luas dan besar. Di bagian utara Selat Makassar merajalela perompak yang terdiri atas orang-orang Ilanun, Balangingi, dan Maguindanao dari Filipina. Sementara di sebelah selatan Selat Makassar terdiri atas para perompak Bugis, Makassar, Mandar, Buton, dan Borneo. Selain merompak barang dagangan, mereka juga menawan para awak kapal untuk selanjutnya dijual sebagai budak. Hal ini tentu tidak hanya mengancam kebijakan perdagangan bebas, tetapi juga dapat menimbulkan banyak kerugian bagi pelayaran dan perdagangan maritim pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1852, seseorang yang bernama Syarif Ahmad Baginda Umar, yang juga dikenal dengan nama Tuan Lolo, dituduh oleh pemerintah kolonial bersalah telah melakukan pembunuhan di Manado, lalu melarikan diri ke Kaili. Pemerintah Hindia Belanda lalu memohon kepada raja-raja Kaili di Teluk Palu, Banawa, Palu, dan Taweli agar dapat menyerahkannya. Namun raja-raja tersebut menyatakan tidak berwenang untuk menangkap Tuan Lolo. Tuan Lolo adalah salah seorang tokoh bajak laut dan perompak yang sangat disegani dan sangat lihai bersembunyi. Dalam kunjungan ke Teluk Palu pada tahun 1854, Gubernur Van der Hart yang dilengkapi dengan kapal perang dan satu kesatuan pendarat tidak berhasil menangkap Tuan Lolo. Saat itu beliau melarikan diri ke pegunungan. Meskipun gagal menangkap Tuan Lolo, kunjungan ke Teluk Palu itu menjadi jalan bagi pemerintah Hindia Belanda untuk menjalin kontrak politik dengan 3 kerajaan di pesisir Teluk Palu, yaitu Banawa, Palu, dan Taweli. Gubernur Sulawesi kemudian mengirim juga surat kepada Maradia Mamuju pada 30 Agustus 1855 sehubungan dengan informasi yang dapat dipercaya bahwa perompak Tuan Lolo telah meninggalkan Palu dan berangkat menuju Karama di Mamuju. Oleh karena itu, Maradia Mamuju dituntut untuk menangkap dan menyerahkan perompak Tuan Lolo kepada pemerintah kolonial Belanda.